Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kali ini kita akan membahas rendang. Rendang adalah makanan asli dari Sumatera Barat. Rendang memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi. Ekspansi rendang disebabkan oleh kegiatan merantau orang-orang Minang. Sekarang, rendang tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Rendang dipertimbangkan sebagai makanan yang paling enak dari Indonesia dan menjadi ikon kuliner Indonesia bersama dengan jenis makanan lainnya. Rempah-rempah yang terkandung dalam rendang tidak hanya satu jenis rempah saja, tapi juga mencapai puluhan jenis rempah. Indonesia dikenal sebagai kepulauan rempah. Jadi, menyebutkan Indonesia, kuliner yang langsung teringat adalah rendang yang kaya akan rasa dan penuh dengan rempah-rempah. Bagaimana rendang bisa dikenal di seluruh Indonesia? Yuk, kita simak videonya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi paling barat Indonesia. Mayoritas penduduk Sumatera Barat dihuni oleh suku Minangkabau yang memiliki banyak budaya dan masakan tradisional. Masakan Minang identik dengan makanan bersantan dan memiliki cita rasa pedas yang sudah dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Kata Minangkabau berasal dari kata Manang dan Kabau atau menang kerbau. Artinya adalah kemenangan orang Minangkabau dalam adu kerbau di bawah pimpinan Datuk Perpatinan Sebatang dan Datuk Katumanggunga dalam melawan Kerajaan Majapahit. Ada pula yang mengatakan Minangkabau berasal dari kata Minangkabau, yaitu sejenis senjata tajam yang dipasang pada kepala kerbau. Suku Minangkabau lebih suka menyebut daerah mereka dengan istilah Ranah Minang daripada Sumatera Barat, dan menggunakan istilah urang awak dalam pergaulan sesamanya. Berdasarkan laman sumberprof.go.id, pada abad ke-17, wilayah Minangkabau sudah lebih terbuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan dunia luar seperti Aceh. Kedekatan dengan Aceh inilah yang akhirnya memberikan nilai sosial baru terhadap wilayah Minangkabau. Saat ini, Minangkabau merujuk pada suku Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun secara geografis luas wilayahnya lebih kecil dari wilayah Minangkabau tempo dulu, namun secara sosial orang Minang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Di daerah rantau, orang Minang selalu menjunjung tinggi adat dan budaya asal mereka. Salah satunya adalah makanan rendang yang banyak ditemui di rumah makan Padang. Sampai saat ini, makanan khas Sumatera Barat diyakini masih mendominasi kuliner Indonesia. Pada dasarnya, tidak ada data sejarah yang menjelaskan secara pasti kapan tepatnya rendang mulai mendunia. Di Indonesia sendiri, rendang terkenal karena adanya budaya merantau masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minang yang merantau biasanya bekerja sebagai pegawai atau pedagang. Melalui kegiatan perdagangan inilah banyak dari orang Minang yang membuat rumah makan Padang yang menjadikan rendang semakin dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Rendang sendiri berasal dari kata marandang yang artinya memasak santan sampai kering dengan perlahan. Memasak rendang tidak seperti memasak makanan lain karena memasak rendang bisa menghabiskan waktu minimal 5 jam. Bahkan, ada yang memasak rendang sampai 24 jam untuk menghasilkan daging yang hitam pekat. Rendang sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Minangkabau. Tidak diketahui secara pasti kapan rendang benar-benar ada di daerah Minangkabau. Namun, pendapat dari beberapa ahli, rendang sudah menjadi kuliner khas Minang sejak abad ke-16. Gusti Anan, dosen sejarah Universitas Andalas, dalam laman BBC mengatakan bahwa ada keterkaitan antara kuliner India dengan rendang. Ini bisa dilihat dari kedatangan bangsa India ke Indonesia pada abad kedua. Lalu, pada abad ke-15, Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, banyak pedagang dari Cina, India,
Eropa, dan Arab yang meninggalkan jejak di wilayah yang dikunjunginya, tidak terkecuali Sumatera Barat. Catatan mengenai rendang mulai ditulis pada abad ke-16. Dalam hikayat Amir Hamzah, rendang disebut sudah dikenal oleh masyarakat Melayu sejak tahun 1550-an. Dalam hikayat tersebut juga menyatakan bahwa rendang yang dibawa dari daerah Dare atau darat sudah melakukan perjalanan panjang menuju Selat Malaka dan Singapura. Perjalanan ini bisa memakan waktu sampai 1 bulan. Masyarakat Minang Dare memilih membawa rendang karena sepanjang perjalanan yang melewati sungai tidak terdapat perkampungan. Maka dari itu, rendang dipilih perantau karena bisa awet hingga berbulan-bulan lamanya. Berita mengenai rendang juga tertulis dalam catatan harian seorang Belanda yaitu Kolonel Hubert Joseph Ian Lambert de Stuers pada tahun 1827 yang biasa menulis tentang kuliner dan sastra. Dalam catatannya, Stuers sering menyebut secara implisit sebuah makanan yang dihitamkan dan dihanguskan yang diduga mengarah pada rendang. Menurut beberapa ahli, proses menghitamkan dan menghanguskan makanan adalah salah satu metode pengawetan rendang yang biasa dilakukan masyarakat Minangkabau. Kata menghanguskan dan menghitamkan adalah proses akhir dari memasak rendang di mana rendang akan berwarna hitam setelah santannya mengering. Dalam budaya Minang, rendang memiliki urutan teratas dalam puncak makanan. Rendang biasa disebut dengan kapalo samba atau kepala makanan. Rendang selalu disajikan dalam upacara adat, pesta perkawinan, Idul Fitri, dan acara penting lainnya. Rendang juga memiliki posisi terhormat dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dari setiap bahan pembuat rendang yang memiliki maknanya masing-masing. Yang pertama, daging. Rendang memakai daging sapi atau daging kerbau. Pemilihan daging ini tidak sembarangan. Daging sapi atau kerbau melambangkan Niniak Mama dan Bundo Kandung, di mana mereka akan memberikan kemakmuran pada anak pisang atau anak kemenakan. Selain itu, daging ini juga melambangkan rasa hormat terhadap orang tua atau orang yang dituakan. 2. Kelapa. Kelapa atau santan dalam membuat rendang digunakan untuk memberikan rasa gurih dan daging menjadi lebih empuk. Santan melambangkan kaum intelektual atau cadia pandai di mana mereka merekatkan kebersamaan antar individu maupun kelompok dan membantu kehidupan masyarakat. 3. Cabai. Tidak nikmat rasanya bila rendang tidak pedas. Rasa pedas pada rendang didapat dari cabai yang menjadi penguat rasa rendang. Cabai melambangkan alim ulama yang tegas dan pedas dalam mengajarkan dan menegakkan agama Islam di tengah masyarakat. 4. Bumbu rempah. Dalam satu sajian rendang, tidak bisa dihitung banyaknya rempah dan bumbu yang digunakan. Di antara rempah dan bumbu itu yaitu kapulaga, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, cabai merah, jinten, ketumbar, hingga biji pala. Semua bumbu dan rempah tersebut melambangkan setiap individu pembentuk masyarakat Minang yang beragam. Selain filosofi yang terdapat pada bahan pembuat rendang, proses memasak rendang memiliki filosofi tersendiri. Dari asal katanya, yaitu marandang, yang berarti perlahan-lahan, memasak rendang memang dilakukan secara perlahan-lahan. Masyarakat Minang percaya bahwa rendang memiliki 3 makna tentang sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Semua itu tertuang dalam proses memasak rendang. Kesabaran tertuang dari lamanya memasak rendang. Lamanya memasak rendang karena setelah menjadi kalio, rendang tidak boleh dimasak dengan api besar agar tidak gosong. Dari sinilah makna kesabaran yang dimaksud. Karena pemasak rendang harus sabar menunggu rendang mengering dan menghitam. Makna kebijaksanaan dimaksudkan ketika rendang sudah memasuki tahap akhir. Warna akhir pada rendang tidak selalu sama persis. Ada rendang dengan warna hitam pekat dan ada juga rendang dengan warna coklat gelap.
Terakhir adalah ketekunan. Ini bermakna seorang pemasak rendang harus tekun dan konsisten mengaduk daging rendang agar tidak gosong. Ketiga sikap ini harus dimiliki setiap orang yang ingin memasak rendang untuk menghasilkan rendang yang bercita rasa tinggi. Untuk membuat rendang, orang Minang biasa menambahkan bawang putih, bawang merah, ketumbar hijau, ketumbar mentah, kunyit, lada, jahe, lengkuas, jinten, biji pala, cengkeh, pekak, asam kandis, kapulaga, kayu manis, daun ketumbar, daun kunyit, serai, daun jeruk, daun salam, dan berbagai jenis rempah lain yang biasa ditemukan di pekarangan rumah. Dengan banyaknya rempah-rempah yang terkandung dalam rendang, tidak heran bila rendang dikenal sebagai makanan yang kaya akan rempah. Itu tadi sekilas tentang rendang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.